Quran Surat Al-Baqarah ayat 228 bagian kedua. Ibnu Abbas, sahabat Rasulullah yang utama itu, pernah berkata, "Aku selalu berhias diri untuk istriku, sebagaimana dia telah berhias diri untukku." Di dunia zaman sekarang, kaum perempuan berjuang meminta hak yang sama dengan laki-laki. Di Eropa dan Amerika sendiri, yang disebut negeri yang telah beradab dan maju, perjuangan kaum perempuan meminta persamaan hak belumlah cukup 100 tahun usianya. Masih ada sekarang di negeri barat itu yang perempuan belum mencapai haknya itu. Maka kalau dalam dunia Islam timbul pula gerakan meminta hak, bukan karena hak tidak diberikan oleh agama Islam, melainkan karena hak itu ditahan-tahan oleh laki-laki yang selalu ingin berkuasa. Agama Islam tidaklah sampai memerintah kepada perempuan saja supaya tunduk kepada suami, sebagaimana tunduk kepada Tuhan, sebagaimana yang selalu dinasihatkan oleh Paulus dalam surat-surat kirimannya tersebut dalam kitab Kristen Perjanjian Baru. Itu sebabnya perempuan berhak meminta talak dan berhak membayar hulu untuk membayar cerai kepada suaminya. Perhatikan sekali lagi bahwa perempuan yang menjadi istri pun mempunyai hak sebagaimana juga mempunyai kewajiban. Di ujung ayat disebut bil ma'ruf dan kita artikan dengan patut, yaitu hak-hak yang berpatutan menurut hukum masyarakat yang diterima dan dipuji serta diakui oleh orang banyak. Hal yang demikian amat luas, meliputi yang ma'ruf atau uruf atau adat pada satu negeri, sehingga hak itu tidak membeku dan menurut juga kepada perubahan zaman. Misalnya, menurut yang ma'ruf 100 tahun yang lalu di negeri kita ini, asal nafkah perempuan telah dicukupkan dan pakaiannya dibelikan, sudahlah ma'ruf. Akan tetapi di zaman sekarang, perempuan itu pun menghendaki pendidikan yang tinggi, kursus, menghendaki kegiatan dalam kalangan sesama perempuan, asal tidak melanggar dasar agama. Itu pun ma'ruf atau patut. Dan ma'ruf atau kepatutan itu harus dipandang dari kedua belah pihak. Misalnya hak perempuan dicukupkan alat dapurnya, kalau boleh memasak dengan gas atau dengan listrik, karena sudah begitu yang lazim sekarang. Itukah patut? Memang patut kalau si suami mampu menyediakan. Akan tetapi tidak patut atau tidak ma'ruf kalau si suami miskin, lalu disuruh menyediakan barang yang tidak dapat dipikulnya. Dalam ayat-ayat yang lain, kelak akan sampai juga peraturan membicarakan dari hal kesanggupan itu. Dan laki-laki mempunyai derajat atas mereka. Itu adalah suatu hal yang wajar di dalam rumah tangga yang hendak teguh berdiri. Meskipun keduanya, laki dan istri, sama berhak dan sama berkewajiban di dalam rumah tangga. Sebagai dasar pertama dalam masyarakat yang besar, yang kepalanya hanya satu, yaitu suami. Sama juga dengan kapal besar dengan berlayar, juru bantu atau masinis bertanggung jawab penuh dalam putaran mesin-mesin kapal. Tetapi tanggung jawab terakhir adalah kepada satu orang jua, yaitu nahkoda kapal. Satu kapal dengan dua nahkoda tidak mungkin. Dan segala otak yang sehat harus mengakui bahwa tanggung jawab terakhir dalam rumah tangga pastilah suami. Ini karena dia yang lebih mengetahui rahasia, kekuatan, dan kelemahan, bahaya dari luar, dan rintangan yang akan diatasi. Suami istri yang cerdik akan bermusyawarah dalam hal yang penting-penting di dalam rumah tangga, tentang perbelanjaan, penambahan dan pengurangan anggaran, akan menerima menantu dan sebagainya.
tetapi keputusan terakhir tetap pada suami. Disitulah laki-laki mempunyai derajat lebih tinggi. Berpikir di luar ini adalah pikiran yang tidak teratur. Dan Allah adalah maha gagah lagi bijaksana. Allah gagah untuk menghukum seorang suami yang memakai haknya yang berlebih itu dengan sewenang-wenang. Allah akan menghukum orang yang memandang bahwa teman hidupnya itu perempuan yang telah diserahkan Allah padanya sebagai amanah adalah hanya untuk melepaskan nafsunya. Bila senang kawini, tidak senang dilempar. Allah Maha Gagah pula untuk menghukum perempuan yang menuntut lebih daripada hak dan kewajibannya, yang lupa bahwasanya betapapun jua, tetapi tenaga perempuan tidaklah serupa dengan tenaga laki-laki di dalam menempuh gelombang hidup. Allah Allah Maha Bijaksana untuk menurunkan kebahagiaan kepada rumah tangga yang masing-masing anggotanya menjunjung tinggi kewajiban dan memakai hak masing-masing dengan sebaik-baiknya.